Rosi, apa kabar? Wah, lu udah lama banget gak ketemu. Kamu gimana? Baik, kamu sibuk apa sekarang? Praktek di spesialis PA. PA? Apa itu PA? Ngobrol dulu yuk. Inaya, Ngobrol yuk. sekarang. Jadi Ros, PA itu adalah patologi anatomik, sebuah ilmu cabang kedokteran yang mempelajari proses terjadinya suatu penyakit sehingga dari situ bisa digunakan untuk mendiagnosis. Pemeriksaannya itu meliputi makroskopik, mikroskopis, biokimia, imunologis, bahkan molekuler. Nah, pemeriksaan itu dari organ, jaringan, maupun sel. Oh gitu. Nah kebetulan banget nih. Jadi kemarin tuh aku sempet ada benjolan. Nah kalau buat benjolan tuh gimana sih prosedur pemeriksaannya? Oh, ada benjolan. Benjolan sebelah mana? Iya, jadi kemarin itu di payudara kanan sempat ada benjolan. Nah sebenarnya gimana sih prosedur pemeriksaannya? Nah, sebaiknya kamu periksa ke dokter, Ros. Nanti kamu ceritain tuh awal mulanya benjolan kamu. Nanti di sana diukur, keras apa tidaknya, mobile apa tidak, nyeri apa enggak, sama batasnya dilihat. Setelah itu, nanti ditentukan pemeriksaan diagnostik yang harus dilakukan setelahnya. Pemeriksaan diagnostik tuh gimana prosedurnya? Nah, awalnya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, tapi nggak semua benjol itu tumor loh. Ada yang non-tumor. Nah, non-tumor ini tuh bisa disebabkan oleh infeksi atau peradangan. Untuk memastikan, biasanya dokter tuh akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya dilakukan USG, mamografi, bahkan biopsi. Untuk biopsi sendiri, ada yang menggunakan jarum halus. Ada pula yang konvensional dengan jarum yang lebih besar. Untuk yang menggunakan jarum halus disebut sebagai fine needle aspiration biopsi. Biasanya dilakukan untuk organ yang mengarah ke permukaan. Kalau yang menggunakan biopsi konvensional, ini bisa untuk organ yang lebih dalam dan dilakukan di ruangan operasi. Atau bisa juga dengan eksisi atau tindakan operasi oleh dokter bedah. Selain pemeriksaan yang berhubungan sama tumor, di PA juga bisa loh pemeriksaan spesimen cairan. Misalnya, untuk pemeriksaan sel-sel cairan kista, pemeriksaan sitologi urin, atau buat pemeriksaan screening kanker serviks yang biasa disebut pap smear. Wah banyak juga ya pemeriksaannya. Terus tumornya itu habis diambil di lab diapain aja ya? Iya, jadi jaringan sama cairan tadi nanti akan direndam dalam fiksasi. Nanti setelah itu dibawa ke loket PA. Kemudian, pada jaringan atau cairan tersebut akan dilakukan pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik. Selanjutnya, jaringan yang diambil akan diproses oleh teknisi di laboratorium untuk diwarnai dan dibuat slide. Selain pemeriksaan histopatologi, nanti ada pemeriksaan lanjutan seperti imunofluorescence, imunohistokimia, dan patologi molekuler. Kemudian, setelah selesai diproses, sedian itu akan dilihat di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomik agar bisa dilakukan pendekatan diagnosis. Tapi, tidak semua kasus yang dibaca dapat didiagnosis saat itu juga. Kadang ada kasus-kasus rumit yang sulit didiagnosis, hingga dapat diadakan diskusi sesama dokter PA maupun lintas bidang melalui Clinico Pathological Conference. Dari yang udah aku kasih tahu, orang yang sedang menempuh pendidikan spesialis PA atau PPDS PA juga turut ikut serta dalam pelayanan pasien, yaitu dalam hal diskusi dengan konsulen, dan terlibat dalam penelitian dan banyak lagi kegiatan lainnya. Setiap pemeriksaan memerlukan waktu pengerjaan berbeda-beda. Kalau di FKUI atau RSCM sendiri memerlukan waktu pengerjaan 5-15 hari kerja. Semua itu tergantung dari kompleksitas penyakitnya. Nah, yuk. Nah, itu Ros yang serba-serbi yang aku ceritain tentang PA. Oh iya, kan kamu perempuan. Baiknya kamu tuh harus lakukan pemeriksaan pap smear sama sadari. Kamu bisa cek berkala setiap 3 tahun. Sedangkan kalau misalkan sadari gampang lah, kamu bisa meriksa payudara sendiri kan. Jadi tiap kamu selesai haid, kamu periksa aja sendiri gitu. Iya, kasih udah diingetin. Sama-sama. Ya.